industri. Tapi kita akan coba lihat seberapa jauh ini bisa masuk ke SMK atau Politeknik. Karena salah satu kuncinya adalah menyiapkan data yang akurat untuk nanti bisa di-share kepada siapapun juga yang memerlukan untuk dibuat interaktif sehingga orang akan belajar dengan mudah. Kalau Anda sudah biasa pakai ChatGPT, Gemini, itu adalah yang sudah dikembangkan oleh industri besar. Tapi di sini kita ingin smart school ini atau yang akan bergabung itu mengembangkan sendiri smart school-nya melalui chat apa istilahnya ChatGPT-nya sekolah itu, di mana yang diambil adalah data web sekolah. Sehingga kalau data web sekolah itu bagus, dia akan bisa memberikan informasinya kepada semuanya, masyarakat atau orang tua. Kenapa sih anak saya disekolahkan di situ? Apa sih keunggulannya sekolah itu? Itu bisa langsung ditanya pada sistem yang sekarang coba kita ajarkan melalui mentor-mentor. Ada 10 mentor yang kita bina, tambah lagi ada beberapa sekolah untuk sebagai model khusus untuk AI, Artificial Intelligence, sekolah. Karena Artificial Intelligence itu bisa digunakan untuk apapun juga. Jangka panjang, ini yang sedang kita teliti, kurikulum SMK 3 tahun sama D4 4 tahun, itu sedang kita kombinasikan, tapi nanti berbasisnya produk dan rupiah, sehingga orang itu belajar dari HP atau laptop aja semua yang fokusnya. Yang penting orang itu mau kemana, anak itu mau kemana. Dari situlah nanti bisa dikembangkan, dipraktekkan, karena semua informasinya ada di HP atau di laptop. Trennya akan menuju ke sana untuk pendidikan. Nah, sekarang kita mulai dulu untuk kegiatan ini. Masing-masing akan menceritakan bagaimana AI di sekolahnya masing-masing, dan AI ini harus dicoba kepada 10 siswa, kepada guru-guru di sekolah, dan kepada orang tua seluruh siswa di situ AI sekolahnya, dan kita tanya seberapa jauh manfaatnya, kurang apa, dan sebagainya. Ini bagian daripada riset AI masuk sekolah. Jadi informasi sekolah yang dibuat artificial intelligence-nya dan diinformasikan pada orang tua murid-murid yang ada di situ, dan orang tua bisa tanya pada sistem yang dibangun oleh mereka-mereka sendiri, oleh mentor, oleh Gema, oleh PENS, dan sebagainya. Saya kira itu yang ingin kita informasikan. Anda belajar dari sharing kawan-kawan yang ada dalam sistem. Pelajari mereka, tanya mereka. Di sini memang ada Tara yang jadi tim kita, tim inti kita sama Raka, bantu oleh 10 mentor yang lainnya, dan ada yang juga lagi training. Silahkan inovasi Anda kembangkan untuk memudahkan kita mengerti belajar sesuatu yang baru. Dan ini akan mengerucut sesuatu yang mengefisiensikan suatu proses mendescription dari pendidikan yang akan datang, sehingga kita bisa mencetak sebanyak mungkin anak, siswa, masyarakat dengan konten yang ada di HP atau konten yang ada di laptop. Tapi harus jelas fokus saya mau apa, saya mau belajar apa, dan saya bisa apa, saya kompetensi apa yang harus saya buktikan dengan program yang ada. Saya kira itu buat kawan-kawan semuanya, SMK yang ada, saya buat Aldi sama Dean, saya harapkan semua 10 sekolah itu sama yang lagi pelatihan bisa masing-masing mempresentasikan apa yang sudah dicapai sampai saat ini, dan mereka dalam minggu depan harus presentasi untuk pendapat guru dan orang tua terhadap produk mereka dan apa saja yang akan dikembangkan di masa mendatang. Saya kira itu, Aldi, untuk sambutannya. Selamat belajar sesuatu yang baru, tidak mudah untuk dikembangkan, tapi ayo kita kembangin bersama, sharing bersama untuk belajar bersama dengan pengembangan yang akan datang. Terima kasih. Selamat pagi, selamat malam di Amerika, dan kita bisa lihat banyak hal dari banyak negara. Anda bisa lihat sekarang kan, saya di Amerika, Tara di Kalimantan, ada di Surabaya, ada yang di Bandung, ada yang di Sumedang, dan sebagainya. Jadi jarak itu sudah tidak menjadi masalah. Sekarang tinggal kita mau kemana. Kita mau didik anak-anak kita mau kemana di sekolah kita itu.
sehingga dia mendapat lapangan kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan pada pembukaan ini. Selamat berkarya, selamat bersinergi, dan belajar satu sama lain. Terima kasih, selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Hmm. Baik, terima kasih banyak Bapak Dr. Gatot Hari untuk sambutannya. Selanjutnya kita akan langsung menuju ke kegiatan selanjutnya, yakni monitor artificial intelligence yang dilakukan oleh beberapa sekolah yang sudah menjalankan program Smart School. Nah, untuk urutan pertama, ada SMK Negeri 5 Jember dengan guru PIC Ibu Ranti Heri Rismawati dan juga instruktur Nurul Aini. Apakah dari SMK Negeri 5 Jember sudah hadir? Sudah, saya kapten dari SMK 5 Jember sedang menggantikan Kak Nurul. Ya, baik. Apabila sudah siap untuk mempresentasikan progres dari artificial intelligence-nya, bisa dipersilahkan ya. Ya, izin share screen ya. Ya, silahkan Kak. Nah, jadi di sini kami sudah membuat artificial intelligence untuk SMK 5 Jember. Di sini kami sudah bisa membuat untuk mempertanyakan beberapa pertanyaan seperti N5 Jember. Saya enter dan tunggu sebentar. Hmm. Di sini AI kami masih belum diberi data-data dari SMK 5 Jember. Jadi mungkin untuk jawaban mungkin agak kurang tepat seperti ini. SMK 5 Jember berlokasi di Jalan Karimata nomor 85. Aslinya itu di Jalan Brawijaya karena masih belum dimasukkan data. Jadi jawaban yang diberikan kurang tepat. Dan untuk sistemnya sudah saya berikan untuk pertanyaan hanya boleh dipertanyakan untuk SMK 5 Jember saja. Misal saya pertanyakan di mana letak Indonesia. Nah, di sini jawabannya maaf saya hanya dapat menyediakan informasi tentang SMK Negeri 5 Jember. Jika Anda memiliki pertanyaan terkait dengan sekolah itu, saya akan dengan senang hati membantu. Hmm. Jadi mungkin itu saja yang dapat disampaikan. Karena selanjutnya masih ingin memasukkan data untuk kaliber AI dari SMK 5 Jember. Dan itu masih dalam progres. Oke. Hmm. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apakah ada pertanyaan, Pak Gatot? Ini SMK 5 mesti dikencengin itu. Jangan kalah sama yang lain. Tara tolong dibantu sama Dehan, tolong dibantu SMK 5-nya ya. Terutama webnya ya. Itu aja pesanku. Itu ya. Baik, Pak. Ya, jadi eh, Ya, terima kasih untuk SMK Negeri 5 Jember dan juga sarannya dari Bapak Gatot. Nah, untuk sekolah urutan selanjutnya ada di SMK Negeri 1 Grati dengan guru PIC Ibu Siti Nur Aini dan juga instruktur Aulian Waskito. Dan apakah dari SMK Negeri 1 Grati sudah hadir? Aldi, halo, suaraku terdengar. Ya, sudah terdengar Kak Dian. Oke, mungkin sebelum sebelum lanjut ke sekolah SMK Negeri 1 Grati ya, mungkin saya dan Mas Tara mau review sedikit dari proyeknya teman-teman.
yang dimana barusan dari SMK 5 Jember kita belum review sedikit atau mungkin ngasih masukan ke SMK 5 Jember. Jadi mungkin kita review dulu, kita kembali dulu ke SMK 5 Jember. Halo Kak Fauzan. Halo Kak. Boleh share screen source code-nya nggak? Oh, sebentar ya. Oke, Sudah terlihat. udah. Oke. Jadi ingin ke bagian mana Kak? Saya pengen tahu kamu ngeset ngeset AI-nya berpikir itu di mana? Di sini Kak, di Oke. chatbot controller, di controllernya, di bagian controller. Hmm. Mas Tara mungkin pernah pakai PHP ya? Ini kayaknya ini ya Mas Tara ya, dari Hmm, basic basic ininya ya Mas. oke. Eh, ini menggunakan library apa ya? Bawaan dari ChatGPT kah atau ada menggunakan dari Langchain dan sebagainya? Masih hanya menggunakan OpenAI saja, masih belum ditambahkan LangChain. Baik, berarti library-nya pure dari OpenAI, benar begitu ya? Iya, Oke, jadi untuk ini dia sifatnya adalah mengirimkan pesan langsung ke OpenAI, kemudian menerima hasil dari si OpenAI tersebut, benar ya? Nanti iya, diambil sama controller, kemudian diteruskan ke front end-nya. iya. Baik, oke. Untuk mungkin ini untuk sistemnya termasuk sederhana ya. Saya ngakuin kalau memang dari front end-nya udah luar biasa. Cuman untuk ininya, untuk sistem di AI-nya ini masih termasuk sederhana ya, paling basic. Karena dia sama seperti chatbot biasa. Bagaimana Oh sih, iya. mungkin ya, bagaimana sih caranya kami itu untuk memberikan data-data seperti itu ya? Untuk yang kami gunakan sendiri itu adalah nama sistemnya ya, adalah Agentic AI. Mungkin bisa dicatat AI, dulu Agentic AI, kemudian coba cari implementasinya, terutama yang menggunakan search tool, begitu. Agentic AI. Oke, Agentic AI dengan search tool Tulisannya gimana ya Kak? Agentic. Oh iya Kak. Nah, mungkin poinnya ya di sini mungkin paling mudah adalah mengimplementasikannya dengan Python. Mungkin nanti bisa di connect antara backend-nya Python dengan si siapa namanya si PHP ya untuk front end, atau bisa langsung diimplementasikan ke sini juga mungkin bisa ya. Tapi itu tergantung dari library-nya mendukung atau tidak nanti. Untuk library yang biasa digugakan ya untuk agentic AI, kami pakai LangChain dan Crow AI. Jadi Oh, dua itu. langsung. Ada yang lain untuk agentic, cuman untuk yang paling mudah itu kita menggunakan Crow AI karena paling jelas untuk strukturnya. Jadi untuk awalan mungkin bisa coba pakai itu. Untuk Kemudian tadi yang Clue AI gimana ketikannya? CREW AI. Nyambung ya? Oh ya. Oke. Nah, itu untuk Pro AI. Nah, kemudian untuk agennya, untuk awalan, saya sarankan untuk buat dua. Nanti kalau udah belajar Pro AI, paham ini tentang masuk agen ini. Nah, jadi untuk agen buat dua ya. Pertama agen untuk cari data, kedua agen untuk menjawab pertanyaan. Itu dulu. Oh ya, ya Kak. Hmm. Untuk alat pencarinya pakai dari Tevely atau Serper. Oleh server. Nah, alat itu bisa dipakai melalui library LangChain. Kedua alat itu ya. Tefli. Gimana tulisannya untuk Tefli? Tavily. Oh iya Kak. Oke. Kelemahannya adalah kalau menggunakan agen dia tidak bisa bolak-balik. Artinya sekali kita memberi pertanyaan maka jawabannya hanya itu saja. Ya, jadi tidak ada Oh, konteks tambahan. Kecuali kalau mau dimasukkan dengan chatbot seperti ini. Jadi misal agen itu dipakai saat diperlukan aja.
begitu. Kemudian Oh, hasil keluaran dari agen diteruskan ke si AI-nya untuk menjawab. Kalau begitu kan dia bisa bolak-balik jadinya kan. Oh ya ya. Jadi agen itu cuma sekali jalan dan dia tidak akan bisa menerima konteks lagi. Oh, Mungkin begitu. oh, iya iya Kak, makasih. Mungkin untuk besok akan saya gunakan tadi Agen AI, Crew AI dan yang lain-lain. Oke, baik. Ya mungkin itu saja, ada yang mau ditanyakan lagi mungkin. Sudah bentar Kak. aku. Sudah Oke, ya. Sarah, Baik, Pak. tolong untuk komentar-komentar ini kau komentari semua ya, karena aku ada tamu di sini. Baik, Bapak. Aku cuma bisa dengar tapi nggak bisa komentar. Oke, terima kasih. Baik. Ya. Baik, Bapak. Oke, mungkin saya kembalikan ke Mas Dian ya. Mas Dian ada yang mau ditambahkan atau bagaimana, Mas? Kalau dari aku mungkin sudah cukup ya. Tadi sempat disinggung Mas Tara pakai tools antara Tevili kalau enggak server. Server. Nah, keduanya ini memiliki eh, kelebihan dan kekurangan masing-masing ya, Mas Fauzan. Jadi, kalau semisal Mas Fauzan ingin AI-nya berpikir secara cepat itu bisa pakai Tevili. Nah, kalau semisal AI-nya harus mikir secara mendalam atau mencari detail-detail dari informasi yang diberikan itu bisa pakai server, Mas. Jadi, kekurangan dan kelebihannya mungkin di waktu ya. Mungkin itu aja sih Benar. untuk server sama Tevili. Mungkin itu aja Mas Tara, saya kembalikan ke Kak Aldi. Ya, terima kasih untuk Kak Dehan dan juga Mas Tara untuk komentarnya pada perkembangan artificial intelligence dari SMK Negeri 5 Jember. Nah, selanjutnya akan saya lanjutkan kembali ke sekolah selanjutnya ya, yaitu SMK Negeri 1 Grati dengan guru PIC Siti Nur Aini dan juga dengan instruktur Aulian Waskito Dehan. Nah, dari SMK Negeri 1 Grati, apakah ada perwakilan? Halo, tes. Ya, Oke. Saya izin share screen ya. ya silakan Kak Dehan. Sebentar. Apa udah terlihat share screen-nya? Ya, sudah terlihat untuk share Oke. screen. Jadi untuk ini adalah salah satu eh, model yang aku bikin ya untuk SMK Negeri 1 Grati yang di mana dia ini fungsinya untuk mengakses informasi umum atau informasi mendalam dari SMK Negeri 1 Grati dengan konteks SMKN 1 Grati seperti itu. Di sini bisa dilihat ya untuk landing page-nya ini ada beberapa section menu. Jadi di sini ada beberapa section menu yang di mana di sini masing-masing ada keterangannya kayak informasi umum, informasi kejuruan, golden ticket pens, atau produk yang dimiliki SMK 1 Grati, terus kerjasama industri, layanan siswa, dan lain-lain sebagainya. Terus di sini ada pilihan bahasa, jadi output bahasanya bisa kita tentukan di sini, dan di sini mungkin ya penjelasan singkatnya ya tentang beberapa section ini, dan mungkin saya mau tanya sesuatu tentang AI, tanya sesuatu ke AI-nya bahwa saya mau menanyakan dengan konteks informasi umum SMK Negeri 1 Grati, saya mau bahasanya pakai bahasa Indonesia dan saya coba tanya apa itu SMK 1 Grati. Ini mohon maaf kalau agak lama karena jaringan di rumah saya lagi kurang ini ya, kurang stabil karena ada perbaikan kabelan di sebelah jadi mungkin agak terganggu jaringannya. Nah, di sini. Jadi dia mengasih penjelasan ya tentang apa sih itu SMK Negeri 1 Grati. Jadi SMK Negeri 1 Grati adalah sekolah menengah kejuruan negeri yang terletak di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Indonesia. Dia juga ngasih tahu
dia didirikan kapan, terus lokasinya seperti apa, terus sejarahnya seperti apa, seperti itu. Di sini udah ada semua. Di sini, nah, misal saya sebagai orang umum ya, mungkin ingin mengetahui tentang informasi kejuruan SMK 1 Grati. Saya suka menghitung. Jadi yang berjalan di back-end-nya mungkin seperti ini ya. Jadi mereka itu berdiskusi. Jadi para agent dan para tugasnya masing-masing dia itu berdiskusi dan menyimpulkan suatu suatu output ya. Jadi satu. Jadi dia itu akan memberikan jawaban keluaran seperti kesimpulan dari agent-agent ini eh, apa namanya agent-agent ini berpikir seperti itu dari sini. Bidang matematika dan perhitungannya jurusannya cocok ada keuangan, akuntansi dan keuangan lembaga seperti ini. Jadi dia memberikan rekomendasi sesuai dengan konteks yang saya beri gitu. Di sini juga ada dia ngasih informasi tambahan terkait tentang website SMK Negeri 1 Grati, terus mungkin email ya, jika mau meng-email dari SMK Negeri 1 Grati seperti itu. Set database-nya seperti apa dan mungkin ini juga buat informasi buat teman-teman ya. Jadi ini di sini saya pakai search tool-nya itu pakai Tefili ya. Pakai pakai server. Jadi dia itu eh ada yang namanya web search tool. Nah, di sini bisa dilihat ya, web search tool. Nah, web search tool ini bekerja sama, aku bikin dia bekerja sama dengan Google Server ya. Di mana berarti dia ini berpikir atau mencari informasi dari sumber online. Jadi dia itu nggak ini ya, namanya apa? Nggak lokal data gitu lah istilahnya. Nah, dia mikirnya dari mana, Mas? Dia mikirnya dari sini. Oh, sorry. Nah, dari sini. Jadi semua informasi yang saya berikan untuk konteks atau database dari AI-nya itu ada di sini semua. Jadi teman-teman bisa pakai caraku juga ya kayak gini. Mungkin eh, kayak gitu untuk cara mengimplementasikan database website ya tentunya. Mungkin seperti itu. Dan mungkin dari aku cukup untuk yang AI ini ya, AI pengenalan sekolah eh, secara umum. Dan mungkin Mas Tara dilanjut sama timku ya. Jadi ada satu AI lagi yang kita bikin mungkin bisa ditampilkan. eh Rahman Dika Aji bisa dengar suaraku. Dengar Kak. Oke, silakan dipresentasikan proyek yang sudah dibikin. Baik Kak, saya izin share screen dulu ya. Oke, Apakah share screen-nya sudah terlihat? sudah. Nah, di sini ada satu AI lagi dari tim kita di SMK 1 Ngerati, yang mana tugasnya itu untuk membantu para siswa di SMK 1 Ngerati itu yang biasanya kelupaan tugas apa nih di minggu kemarin diberikan oleh guru ya. Nah, itu di kelas mungkin digunakan di eh, berbagai kelas untuk sekretarisnya. Nah, di sini ini tampilan umum dari AI pengingat tugasnya. Nah, di sini ada menu admin yang mana ini
nanti digunakan untuk sekretaris kelasnya untuk mengingatkan semua teman-temannya di kelasnya itu ada tugas apa yang diberikan oleh guru sebelumnya. Ini kalau mau masuk ke halaman admin harus ada akses sebagai adminnya itu username-nya apa gitu. Jadi nggak sembarangan siswa di kelasnya itu menginput tugasnya ke Terus database lokalnya ini. Oke, kita masukkan dulu. Ini, misal di sini saya tambahkan mata pelajaran atau ini sudah ditemukan. Sini nanti masuknya ke daftar tugas. Nah, terus di sini juga ada AI asistennya. Nah, jadi usernya nanti bisa tanya tugas apa yang barusan ditambahkan. Yang hmm, bukan ini kan. Apakah ada tugas? Nah, di sini AI-nya juga membantu ada tugas apa aja yang telah diberikan oleh guru sebelumnya. Nah, di sini dalam backend-nya atau prosesnya itu kita kita konekkan ke jadi mungkin itu saja dari tim SMKN 1 Ngerti untuk AI pengingat tugasnya. Oke. Eh, mungkin boleh lihat back end-nya nggak? Oh iya, sebentar, Kak. Untuk backend-nya seperti ini, Kak. Dari agent-nya dia yang ditanyakan itu nanti mengkonekkan ke database lokalnya. Kita menggunakan database lokal ya di AI ini. Yang mana database-nya yang dimasukkan oleh sekretarisnya tadi. Jadi Mm-mm. AI-nya membaca dari semua apa yang telah ditambahkan oleh sekretarisnya. Oke, oke. Kemudian untuk dikonekkan ke AI menggunakan apa? Bisa diulangi, Kak? Untuk dihubungkan ke AI dari database ini menggunakan apa? Menggunakan itu Hmm? Mungkin bisa langsung ke AI agent-nya aja dulu. AI itu. Oh iya, dia pakai, boleh ke atas sebentar? Library yang Untuk AI dipakai? kita menggunakan library OpenAI. Oh, AI, oke, oke. Agent search, ambil semua data dari database. Oke, oke, bagus. DL tugas. Oke. Hmm.
Semua penanya chat completion dan create. Jadi dia memahami dari Oh, apa ya? ya ya. Oke. Untuk ini ya ini udah bagus. Kalau kita tahu tadi kayaknya ada sedikit ini ya, sedikit kesalahan saat kita bertanya tentang tugas yang baru ditambahkan, benar ya? Iya, ada kesalahan tadi. Mm-mm. Jadi dia tidak tepat, AI-nya tidak tepat dalam memahami. Ini sebenarnya bisa diakalin ya tadi dengan AI agents. Nah, ini mungkin coba nanti gini. Ini kan kita udah punya chatbotnya nih. Iya, Kak. Iya benar ya. Ini bisa bisa kita tanya berulang-ulang kali ya, Iya atau bisa. sekali aja. Bisa Oh, oke. berulang-ulang kali, Kak. Oke, coba kamu buat chat lah sama dia dulu. Aku pengen lihat. Hmm. Hmm. Hmm? Nah, ini dia Oke, langsung connect ke daftar tugasnya. Soalnya dia di bahasa Thailand ini datanya yang mendekati. Dan kenapa bahasa Thailand ini ada di paling atas? Soalnya dia datanya yang paling mendekat gitu, Kak. baik. Ya, jadi saya rasa ini bagus ya. Pertama, dia udah bisa bekerja sebagai chatbot ya. Dan dia bisa mengolah data-data yang dimasukkan. Ini udah cukup. Cuman, kalau misalnya kita mau ngembangin lebih jauh, nah ini juga yang masih belum saya dapat ya caranya. Gimana caranya kalian bikin AI agent kayak punyanya Mas Dehan tadi ya? Iya, Kak. Kalian bikin AI agent kayak punya Mas Dehan yang fungsi tugasnya itu khusus untuk ini untuk mengotak-atik database, mengeluar. Jadi dia menerima input, kemudian dia apa namanya mencari dari database itu terus mengeluarkan hasil. Nah, hasil itu nanti akan digunakan oleh si AI chatbotnya ini untuk menjawab pertanyaan. Cuman, cuman bedanya apa? Bedanya saat dia tidak bertanya mengenai tugas, maka tidak usah menggunakan database gitu. Itu gimana caranya? Seperti itu ya mungkin ya. Jadi Oh, baik, kalian Kak. mungkin saran sedikit adalah coba mengintegrasikan chatbot dengan AI agent. Jadi bisa lebih interaktif. Baik, Kak. Untuk Terima kasih. AI agentnya nanti bisa minta tolong sama Mas Dehan ya mungkin. Mungkin coba tanya-tanya sama beliau tentang arsitektur sederhananya. Nanti kalian coba bikin dari situ. Baik, Kak. Terima kasih, Kak. Oke. Ya mungkin itu aja ya dari saya Mas Dehan. Halo. Iya, halo. Baik Mas, saya kembali ke Mas ya. Oke. Terima kasih Mas Tara atas saran yang diberikan. Terima kasih Haji pemaparan materinya. Sama-sama, Kak. Oke. Saya kembalikan ke Kak Aldi Rafa. Terima kasih. Ya. Terima kasih untuk progres yang telah disampaikan oleh SMK Negeri 1 Grati dan juga saran dan juga komentar dari Mas Tara. Selanjutnya, sebelum kita berlanjut ke urutan sekolah selanjutnya, mungkin dari Pak Gatot, apakah ada komentar mengenai progres AI SMK Negeri 1 Grati? Rafa, Pak Gatot ada tamu, jadi Ah, segalanya dihandle sama aku dan Tara. ya. Berarti mungkin akan langsung dilanjutkan ke sekolah urutan selanjutnya, yakni SMK Negeri 9 Malang dengan guru PIC Bapak Arif Kurniawan dan juga dengan instruktur Dian Sesa Ramadhani. Apakah dari SMK Negeri 9 Malang sudah hadir? Halo, apa suara saya sudah terdengar? Ya, sudah terdengar Kak Dian.
Ya, oke, saya izin selesai dulu. Sebelumnya saya ingin izin mohon maaf karena di depan saya tidak bisa untuk ngerun kodenya, jadi saya langsung untuk menunjukkan source code-nya. Oke, jadi di sini untuk Kanoa AI atau AI untuk SMKN 9 Malang di sini kurang lebih konsepnya sama dengan yang dikembangkan oleh Mas Dehan, yaitu kita menggunakan toolsnya itu adalah website search tool, tapi kita nggak pakai server ya. Nah, di sini nanti dia akan nge-search untuk dari website SMKN 9 Malang, dari semua data profil, kejurusan, ekstrakurikuler, dan lain-lainnya. Seperti itu. Nah, setelah itu nanti izinnya akan membuat sebuah format informasi gitu, lalu akan dikembalikan ke user dengan bentuk input dari task ini dengan format berikut seperti itu. Untuk AI kita masih eh, belum di ini ya, di posting, tapi rencananya minggu depan sudah bisa untuk memang. Nah, lalu untuk AI yang kedua yang dari pelatihan AI adalah berikut. Bentar. Bentar. Jadi di sini eh, kita membuat AI untuk mencari sistem ya untuk pencarian buku di perpustakaan SMKN 9 Malang. Nah, ini kemarinnya masih belum bisa di-run seperti ini. Saya dapat laporan untuk errornya seperti ini. Nah, setelah saya analisa per hari ini tuh mungkin karena dari toolsnya menggunakan docs tool, tapi untuk source directory-nya ini masih belum diganti ke data buku CSV-nya. Nah, ini kita memiliki data buku CSV untuk data buku-buku yang ada di perpustakaan seperti ini. Nah, ini nanti agent-nya akan mengambil data dari ini dari data buku CSV, lalu akan membuat sebuah respon untuk merekomendasikan buku yang diinginkan oleh user seperti itu. Nah, dari tas kurang lebih akan ini, jadi dia kita bisa mencari untuk data buku yang ingin kita cari kayak seperti genre-nya dan juga bahasanya seperti itu. Nah, juga nanti akan diminta untuk data perpustakaan, jadi nanti akan meminta untuk nama lengkap, lalu nomor telepon, dan juga ini jumlah buku yang tadi, lalu kategori identitasnya ada seperti itu, ada guru, siswa atau siswi, orang tua atau wali, dan juga masyarakat umum. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin dari Mas Farah atau Mas Waskito ada tambahan untuk kita bisa menyelesaikan proyek perpustakaan ini. Izin mungkin Mas Dian. Hmm. Halo? Ya, Oh ya. Mungkin untuk bagian database-nya kita menggunakan database apa ya, Mas? menggunakan ini, Mas, data buku siswa. Oke. Untuk yang di atas kayaknya ada disimpan lagi ke DB ya. Oke. Mm-mm. Ini kita menggunakan database relasional atau vektor? Mungkin itu sih pertanyaan saya. Saya sendiri masih kurang paham sedikit Mas untuk Mhm. itu. Oke, oke.
Kalau gitu kita coba lihat deh cara AI-nya untuk ngambil si siapa namanya? Si datanya itu. Ya, tapi itu Mungkin oh ini ya. Dia menggunakan docs tool. Benar ya? ya. Oke, mungkin kita bisa ke docs tool, directory read to directory dot blog post. Directory sama dengan dot blog post. Mungkin ini yang pertanyaan yang saya ingin tanyakan, apakah ini sudah bisa berjalan? Belum bisa. Ini dari yang saya analisa itu ini seharusnya diinput oleh data buku CSV. Ini error yang kemarin ditunjukkan teman-teman. Oke. Jadi ya untuk pertama mungkin yang bisa saya berikan saran adalah coba menggunakan RAG. Mengapa RAG? Jadi gini, data CSV tadi, data CSV tadi itu kan dia berupa kolom-kolom gitu ya, Mas. Oke, kita bisa lihat lagi. Ya, Nah, untuk ini apakah dia sampai penulis saja? Tidak ada deskripsi ya? masih belum tes ya, belum. Oke. Jadi mungkin untuk sementara seperti ini. Nah, data-data seperti ini itu biasanya akan sulit untuk ini ya, untuk dilakukan pencarian secara eh, apa namanya? Secara kesamaan, tingkat kesamaan. Ya, maksudnya begini, misal saya ingin mencari buku mengenai katakan sekolah. Masalahnya yang kadang-kadang buku yang ada keyword sekolahnya itu belum tentu bercerita tentang sekolah, mungkin seperti itu. Jadi nanti biasanya akan menggunakan kalau misalnya dia langsung dari CSV itu biasanya dia akan mencari berdasarkan keyword. Ya, artinya semua yang sekolah ditampilkan sama dia. Nah, mungkin ada beberapa buku yang menceritakan sekolah, namun tidak ada judulnya itu tidak ada sekolah ya, mungkin seperti itu ya, Mas. Oh, Nah, itu bisa kita kali tadi menggunakan RAG. Jadi kita menggunakan RAG itu fungsinya adalah agar saat kita bertanya, nah itu AI-nya bisa mencoba untuk mencari berdasarkan keyword-keyword yang kira-kira mendekati gitu. Nanti dari keyword-keyword yang mendekati tersebut dia akan mengeluarkan hasil-hasil yang sama ya. Jadi dia ada tingkat kesamaan. Nanti dari situ dia bisa melebar buku yang ditampilkan sebagai rekomendasi. Kalau misalnya seperti ini dia harus tepat guna. Gitu ya. Maksud tepat guna itu ya harus pas gitu. Nah, kemarin kami juga, saya sama Mas Dehan ya, itu sudah nyoba buat satu alat untuk mencari dari API. Nah, waktu itu API-nya itu adalah dari buku Gema. Jadi buku Gema itu sudah bisa kami cari ya, tinggal kami implementasikan ke AI-nya lagi. Saat ini masih ada beberapa problem. Nah, mungkin Masnya kalau misalnya itu, nanti buku-buku itu memang sudah ada websitenya atau seperti apa, mungkin bisa nyoba pakai API. Lalu integrasikan ke AI-nya dengan membaca API itu aja. Tapi kalau memang misalnya tidak ada ya kita coba pakai RAG lokal datanya. Seperti itu Mas mungkin. iya. Untuk referensi AI apa database RAG ya, RAG mungkin coba dicatat ya Mas. Silahkan kunjungi medium.com Callum McPherson RAG gitu. CALLUM MACPHERSON RAG. Nanti itu kalau nggak salah dia menggunakan data loader PDF ya, PDF text loader. Nah, untuk PDF text loader sendiri itu khusus untuk data PDF. Saya sarankan rubah loadernya menggunakan lama indeks simple directory reader. Jadi dia bisa mengambil dari directory data apapun nanti ya, tidak cuma PDF. Mungkin itu Mas dari saran saya. Iya, baik. Ya, terima kasih Mas Kara. Oke, saya kembalikan lagi ke Mas Dehan. Mungkin ada yang mau ditambahkan Mas? Mungkin sama sih menurut saya sama penjelasan Mas Tara barusan. Iya Mas. Oke, baik. Seperti itu mungkin saya kembalikan ke Mas Ali Rafael. Terima kasih untuk saran dari Mas Kara dan juga Mas Ilham. Nah, terima kasih untuk pemaparan progres Artificial Intelligence dari SMK Negeri 9 Malang dan juga saran dan komentar yang telah diberikan oleh Kak Dehan dan juga Kak Muhammad Tara. Nah,
Selanjutnya di urutan selanjutnya ada sekolah SMK PGRI Soko Mojokerto dengan guru PIC Rosiana Yuda Trisna dan juga instruktur Azril Jonathan Ramadan. Dari SMK PGRI apakah sudah hadir? Iya, selamat pagi. Suara saya terdengar. Ya, sudah terdengar Ibu Rosiana. Baik, mohon ditunggu sebentar ya, sedang kami persiapkan untuk penampilan proyek. Jadi sebagai pengantarnya, kami ada dua proyek AI sekolah sama proyek ini ya, kemarin hasil pelatihan AI itu, The School Care. Uh, ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan nama saya Azril Jonathan Ramadan. Jadi hari ini saya akan presentasi terkait dengan AI seputar informasi seputar sekolah. Jadi seperti ini landing page dari AI Skagisho AI ya, dari sekolah kami. Di sini yang pertama yaitu memasukkan nama lengkap. Ini nantinya saya akan hapus untuk nama lengkap dan nomor telepon, jadi hanya memasukkan pertanyaannya saja. Dan juga identitas ini nanti saya ya, untuk identitasnya ini nanti saya sesuaikan dengan identitas eh, yang memakai AI-nya ini. Kalau nanti yang bertanya adalah guru, jadi AI-nya menjawab sesuai bahasa yang formal seperti itu. Kalau siswa atau siswi mungkin eh, memakai bahasa yang gaul. Mungkin saya isi. Coba saya bertanya tentang eh, informasi yang ada di sekolah saya. Mungkin contoh saja omset tertinggi yang ada di sekolahmu. Lalu saya memilih bahasanya. Saya memilih bahasa Indonesia. Di sini ada 3 bahasa ya, yaitu bahasa Indonesia, bahasa Jawa, dan bahasa Inggris. Nah, ini munculnya nanti seperti ini. Ini informasinya masih belum
terupdate ya. Jadi masih sementara seperti ini. Dan untuk eh, code dari AI sekolah seperti ini Kak. Ini agent-nya dan di sini untuk main Python-nya dan di sini ENV-nya juga. Mungkin untuk AI sekolah kami mungkin Jadi ini tampilan main atau lobby ya. Tampilan awal dari AI screening kesehatan mental. jadi Jadi ini bisa masuk ke menu tesnya. Tapi sekarang masih belum bisa ya Kak ya. Dan ini untuk ke menu AI atau chatbot dari AI ini. Chat AI ini kurang lebih sama ya, chatbot sama seperti tadi. sama seperti yang tadi. Dan ini untuk tesnya, ini nanti akan memunculkan beberapa poin-poin dari hasil tes yang ada di sini Kak, seperti perasaan emosi ini. Tapi untuk sekarang untuk hitung skornya masih belum bisa ya Kak. Jadi kalau ini setelah ditekan hitung skor akan masuk ke halaman skor, tapi kami belum membuat. Oke, berarti ini ya, apa namanya, untuk pertanyaan-pertanyaan ini nantinya masih, ini seperti masih pertanyaan yang untuk pengetesan aja ya. Ya. Oke, ya mungkin untuk awal nggak apa-apa, nanti untuk hitung skor itu pasti akan ada bagiannya lagi yang ngerjain. Setelah Iya, Kak. nanti hasilnya muncul, nah yang mungkin yang bisa saya berikan saran itu nanti di AI-nya itu diberikan konteks ini adalah data hasil tes. Dari hasil tes ini skornya sekian. Nah, gunakan katakan metode apa gitu yang berkaitan ya. Gunakan metode ini untuk memberikan hasil dari apa, hasil saran lah, memberikan saran dari hasil tes berikut. Mungkin seperti itu. Nanti dia dikondisikan sebagai seorang psikiater mungkin begitu ya. Kamu adalah seorang psikiater yang sudah lama bergerak di bidang ini dan bla 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 bla. Mungkin seperti itu di agentnya. Itu aja mungkin ya. Atau ada yang mau ditanyakan lagi? Bagaimana? Mungkin kita mau menunjukkan yang itunya kayak PPT-nya, yang rancangannya. Oke, oke, silakan. Nah, Kak, ini kurang lebih seperti ini, Kak, nantinya, Kak. Nanti yang tadi di tes yang
tab pertama tadi kayak gini kemungkinan Kak. Oke, ya ini udah bagus ya. Untuk apa namanya? Flowchartnya udah oke. Tinggal nanti realisasinya aja berarti. Ini Iya udah Kak. bagus. Yang kondisi kamu saat ini, kamu saat ceria hari ini, bla 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 ya. Oke oke. Nah, Nanti di kondisi gimana? kamu saat ini itu dibuat kayak tombol Kak. Nanti kalau diklik akan keluar kayak gini Kak. Ini Mhm, mhm. yang kemungkinan dialami oleh Pengguna ya. ya. Oke. Nanti boleh coba untuk pertanyaan-pertanyaan itu. Untuk pertama ya dibuat sembarang aja. Yang penting AI-nya jalan. Oke. Nanti Ya. kalau sudah ya udah sesuai ya sudah sesuai dengan keinginan. Maksudnya sesuai dengan keinginan ini udah jalan sesuai dengan kita inginkan. Meskipun hasilnya belum tepat ya, nggak apa-apa. Yang penting itu nanti bisa dipresentasikan dulu. Kemudian nanti ceritakan kalau misalnya ini nanti bisa dirubah pertanyaannya sesuai saran dari psikiater mungkin ya begitu. Oh, Jadi iya. tetap nanti pasti harus dengan psikiater. Tapi nggak apa-apa. Pertama jalan dulu. Sesuai ini nanti kalau kita seperti ini skor dan hasil pertanyaan tadi itu diteruskan ke AI. Lalu AI-nya bisa buat seperti ini. Ya mungkin begitu. Kalau itu udah tercapai, eh, selanjutnya mungkin bisa dengan psikiater untuk menyusun pertanyaan-pertanyaan untuk screening kesehatan mental ini. Kemudian metode apa yang nantinya dipakai? Metode yang akan dipakai harus diteruskan ke AI agents. Dengan maksud AI agents paham kita pakai metode ini. Nah, nanti dari hasil pertanyaan ini dia juga tahu gimana cara mengolah data-data tersebut. Mungkin seperti itu. Ya Kak. Oke. Oke, terima Ad- kasih. Iya, sama-sama. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan. Nggak ada Kak. Oke. Ya, saya rasa sudah bagus ya. Mungkin saya kembalikan dulu ke Mas Dehan. Ada tambahan mungkin Mas. Halo, mungkin Ya Mas, terdengar. ya, oke. Mungkin saya juga masih memahami alur dari AI yang dibikin seperti apa. Nah, mungkin sudah cukup untuk penjelasannya dan mungkin saya kembalikan lagi ke Kak Rafa. Ya, baik, terima kasih banyak untuk pemaparan progres artificial intelligence yang telah dibuat oleh SMK PGRI Soko Mojokerto, serta komentar dan juga saran yang diberikan oleh Kak Dehan dan juga Kak Muhammad. Nah, selanjutnya untuk urutan pemaparan progres ada SMK Negeri 1 Probolinggo dengan Guru PIC Bapak Anton Hartono dan juga instruktur Andi Wardana. Apakah ada perwakilan dari SMK Negeri 1 Probolinggo? Ya. Jika saat ini belum ada perwakilan dari SMK Negeri 1 Probolinggo, mungkin akan kita lanjutkan terlebih dahulu ke sekolah selanjutnya, yaitu SMK Negeri 3 Surabaya. Dengan guru PIC Diana Putri Pratiwi dan juga dengan instruktur Aldi Rafa Wibawa, yakni saya sendiri. Nah, selanjutnya sebagai perwakilan dari SMK Negeri 3 Surabaya, mungkin saya akan langsung share screen mengenai perkembangan AI di sekolah. Ya. Share screen.
Jadi di sini dapat terlihat kode pemrogramannya yang sudah dibuat oleh para anggota Smart School di SMK Negeri 3 Surabaya dan juga oleh arahan saya sendiri ya sebagai mentor di sekolah. Nah, jadi untuk AI sekolah ini sendiri mengusung tema ini ya, AI yang bertugas sebagai pemberi informasi mengenai data-data yang ada di sekolah. Jadi seperti AI informasi sekolah secara umum ya. Nah, di sini sudah dikembangkan beberapa agent dalam pengolahan informasinya dan juga dikembangkan sudah secara dasar ya. Mengingat teman-teman di SMK Negeri 3 Surabaya semuanya masih mempelajari mengenai pembuatan AI juga. Jadi belum pada tahap yang lebih kompleks ataupun lebih rumit ya untuk pembuatan AI-nya. Nah, jadi di sini mungkin kita akan langsung review pada back-end-nya terlebih dahulu dan mungkin akan langsung mengecek agent yang telah dibuat ya. Nah, di sini kita sudah membuat dua agent, yakni agent yang berfungsi sebagai administrator sekolah dan juga penulis jawaban administratif. Nah, dengan goal dan backstory yang masing-masing telah kita buat agar memberikan jawaban dan juga informasi yang baik seputar SMK Negeri 3 Surabaya. Nah, seperti ini. Ini untuk agentnya. Nah, selanjutnya pada bagian LLM-nya kita menggunakan model OpenAI ya, yakni dengan model GPT-4o. Nah, kita juga menggunakan LangChain. Nah, ini untuk tesnya yang mengikuti alur dari agentnya. Di sini kita sudah membuat tes dasar ya, agar memberikan jawaban yang sudah dari agent yang telah kita buat. Ini jadi masih sangat dasar sekali. Untuk toolsnya kita menggunakan, untuk search toolnya kita menggunakan Tafely ya. Juga sudah menggunakan LangChain juga untuk integrasi dengan Tafely-nya sebagai search tools. Nah, kemudian di sini untuk file app-nya atau Streamlit-nya, di sini kita sudah mengembangkan untuk front end-nya juga. Dan ini langsung untuk penampilan jawaban yang diolah dari agent dan task ada di sini. Nah, jadi untuk back-end-nya masih ini ya sangat basic. Nah, karena memang teman-teman di sini masih belajar. Nah, banyak sekali pengembangan yang bisa dilakukan, improvement yang nanti bisa ditambahkan, seperti mungkin nanti menambahkan database sekolah agar informasi lebih akurat juga, mungkin juga menambahkan search tools lain seperti server, terus juga mungkin menambahkan agent lain yang lebih untuk memperjelas pemrosesan informasi juga ya, dan juga pengembangan tes yang lebih baik agar dapat memberikan jawaban yang lebih baik juga. Mungkin ini untuk back-end-nya ya. Nah, untuk tampilan live-nya, karena ini dikembangkan di device yang berbeda, jadi untuk run-nya saat ini di device saya tidak memungkinkan ya, tapi di sini ada contoh tampilan apabila AI-nya ini di run ya. Jadi di sini tampilan front end-nya dan juga pemberian jawabannya seperti ini. Jadi di sini dapat terlihat beberapa logo sekolah, Gema, dan lainnya. Nah, ini untuk tampilannya chatbot. Nah, di sini kita bisa memasukkan pertanyaan ya seputar mengenai
Informasi SMK Negeri 3 Surabaya. Nah, di sini muncul historinya juga ya, histori jawabannya sudah diberikan. Nah, di sini pada contoh pertanyaan yang pertama, di sini saya menanyakan alamat SMK Negeri 3 Surabaya, dan untuk pemrosesan informasinya sudah cukup baik ya. Di sini sudah memberikan alamat dan kontaknya. Walaupun kurang lebih spesifik lagi ya, tapi di sini sudah cukup baik, yakni alamat SMK Negeri 3 Surabaya berlokasi di Jalan Jenderal Ahmad Yani di Kayungan, Kota Surabaya. Selanjutnya, ketika saya menanyakan jurusan apa saja yang ada di SMK Negeri 3 Surabaya, di sini langsung memberikan juga ya ke-6 jurusan yang memang ada di SMK Negeri 3 Surabaya, yakni ada teknik multimedia, teknik kendaraan ringan, teknik permesinan, teknik gambar bangunan, teknik pemanfaatan tenaga listrik, dan juga teknik audio video. Kemudian ini untuk tampilan back end yang tadi sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, jadi mungkin itu saja progres jauh ini dari perkembangan AI SMK Negeri 3 Surabaya. Mungkin dari Kak Dian ataupun Kak Tara, apakah ada komentar ataupun Mungkin dari saya ya Mas ada sedikit ya? pertanyaan mungkin. Untuk bagian chatbot ya tadi ya, itu apakah dia bisa apa namanya menggunakan follow up question ataukah hanya menampilkan hasil keluaran dari agents? Nah, untuk chatbotnya sendiri belum bisa ini ya apa mengikuti follow up question atau pertanyaan tambahan. Jadi ketika ada pertanyaan baru langsung diproses sebagai pertanyaan baru ya. Oh, Oke. baik, baik, baik. Saya rasa dengan UI seperti itu juga cukup menarik ya, Mas. Tinggal nanti caranya kita untuk mencapai apa namanya chatbot ya berbasis AI agents yang seperti itu mungkin. Mungkin kalau dari saya nggak ada tambahan ya, Mas. Saya rasa udah cukup cukup bagus. Mungkin seperti itu, Mas. Mungkin saya tanya ke Mas Dehan, apakah ada tambahan ya? Halo, Mas Dehan. Bagaimana, Mas? Halo, kalau dari aku udah cukup. Oke. Ya, mungkin itu aja, Mas Aldi. Ya. Terima kasih banyak untuk komentar dan juga sarannya dari Kak Dian dan juga Mas Muhammad Tara. Nah, selanjutnya untuk pemaparan progres AI selanjutnya ada SMK Negeri 2 Sumedang dengan guru PIC Bapak Doni dan juga instruktur Fajar Bayu Saputra. Dari SMK Negeri 2 Sumedang, apakah ada perwakilan? Ya, mungkin jika saat ini dari SMK Negeri 2 Sumedang tidak ada perwakilan, mungkin bisa kita lanjut terlebih dahulu ke sekolah selanjutnya, yakni SMK Negeri 1 Tanjung Selor dengan guru PIC Ibu Doroto Mahfia dan instruktur Rasmi. Dari SMK Negeri 1 Tanjung Selor, apakah ada perwakilan? Oke, terima kasih dari Aldi ya. Mungkin untuk yang bagian AI saya serahkan ya, minta tolong Mas Tara untuk bisa presentasi karena posisi saya juga lagi ada kegiatan ya.
Boleh Mas Tara minta tolong untuk bisa presentasinya terkait yang AI yang lagi progres. Oke, baik. Mungkin untuk dari SMK 1 sendiri tidak ada banyak perubahan ya. Kurang lebih sama seperti yang sebelum-sebelumnya saya presentasikan, masih sangat basic. Dan untuk data saat ini juga belum ada, jadi belum ada yang bisa ditampilkan untuk progresnya ya, mungkin seperti itu. Mungkin itu aja. Halo Mbak Rosmi. Halo Mas Tara, oke. Oke. Mungkin kita akan update lagi ya Mas Aldi, kalau misalkan data-data dari SMKN 1 sendiri sudah dibuat karena memang teman-teman dari SMKN 1 itu belum ada update dari data-datanya. Jadi mungkin kita akan menunggu waktu dari teman-teman yang di SMKN 1 juga, biar dari Mas Tara juga bisa ngupdate untuk AI-nya seperti itu. Mungkin itu ya Mas, saya kembalikan lagi. Ya, terima kasih untuk Kak Rasmi dan Kak Tara. Jadi mungkin kita bisa menunggu ya untuk progres dari SMK Negeri 1 Tanjung Salur nanti. Nah, selanjutnya kita lanjutkan ke sekolah selanjutnya, ada sekolah SMK Negeri 2 Indramayu dengan guru BIC Bapak Makrus dan juga instrukturnya Ahmad Ardityo Sumartono. Nah, apakah dari SMK Negeri 2 Indramayu ada perwakilan? Halo, halo. Halo Mas Aldi, ya, kedengarannya? Ya, sudah terdengar jelas. Oke, sebentar ya, saya screen dulu. Ya, silakan. Nah, mungkin kita start dari pertama dulu ya. Jadi ini saya sudah buat ini untuk informasi sekolah ya. Kurang lebih sama seperti yang sebelumnya sebetulnya. Cuma ada saya tingkatkan sedikit untuk beberapa di bagian judul outputnya ya. Dan mungkin kita akan coba cek di main dulu ya. Nah, di sini kita ada pemilihan topik, bukan pemilihan, ini input ya, dan juga ada language. Tapi nanti kita akan tambahkan lagi untuk topik yang lebih spesifik, kayak misal kamu mau cari info kah, atau maksudnya kayak infonya nih info apa gitu loh. Jadi kayak misal mau deskripsi sekolah kah, atau mau teknopreneur kah, atau mau kurikulum kah gitu. Jadi atau nanti bisa dibikin per jurusan juga gitu. Kita ada opsi untuk pergi ke situ gitu. Jadi nanti lebih mendetail gitu. Tapi eh ini akan saya tunjukkan langsung aja ya. Masalahnya di mana ini sebetulnya. Ada jurusan apa saja di sini. Nah, jadi sebetulnya ini sudah saya linking ya. Untuk informasinya itu agar akurat ke website resminya. Nah, tapi website resminya ini per hari ini masih down ya. Jadi informasi ini masih belum bisa diakses, dan juga untuk SMK saya ini di internet agak susah ya. Jadi karena dulu tuh datanya terpusat di website kita. Jadi informasi itu semua berita, semua teman-temannya itu agak jarang terekspos dari website yang lain gitu. Jadi ini agak bingung juga sebetulnya gimana cara apa ya, karena informasi di internet pun sedikit gitu. Ini sudah saya coba tanyakan sih untuk websitenya, ini akan
bisa kapan gitu ya. Cuma masih nunggu informasi lebih lanjut ya teman-teman. Gitu. Cuma kurang lebih ini akan jadi seperti ini dan nanti akan ditambahkan mungkin kita masih coba ya untuk sistem RAG. Jadi hopefully bisa nanti untuk fetching data omset-omset siswa gitu atau mungkin data karya-karya siswa atau mungkin produk olahan gitu. Cuma mungkin itu bisa disatukan dengan web saja ya. Jadi kita nanti fetchingnya langsung dari webnya gitu. Oke, kurang lebih mungkin jadi kita ada satu lagi AI ya, cuma masih on development. Mungkin di sini ada Mas Fadli, Zulfadli. Halo? Iya baik, Assalamualaikum. Apakah suara saya sudah terdengar? Sudah Mas Fadli, silahkan ya mungkin bisa dipresentasikan AI yang satunya ya dari sekolah Baik, kita. terima kasih Mas Tio. Izin untuk share screen ya pada semuanya. Untuk AI kedua yang kami buat dari SMK kami ada AI untuk teknopreneur itu sendiri para sekalian Zoom. Nah, AI ini dibuat untuk mempertanyakan apa tentang teknopreneur, seperti apa misalnya pertanyaan-pertanyaan apa itu wirausaha, untuk menjawab segala pertanyaan tentang teknopreneur atau SPW di sekolah kami. Mungkin untuk tampilannya seperti ini. Sebentar. Hmm. Ya, untuk tampilan AI-nya masih seperti ini karena belum ada pengembangan lebih lanjut juga. Jadi, Damai Trainer AI ini dikhususkan untuk semua orang yang ada di sekolah kami untuk bertanya mengenai apa sih itu wirausaha, seperti apa sih itu wirausaha, untuk mempertanyakan saya punya peluang wirausaha apa untuk pada AI ini. Nah, sebagai contohnya, saya juga sudah membuat, misalnya saya tanyakan apa itu wirausaha. Nah, AI ini akan menjawab wirausaha adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh individu atau kelompok, seperti itu. Mungkin untuk AI-nya sendiri juga masih ada sedikit kendala untuk di bagian AI karena masih bagian development. Jadi, misalnya kita tanyakan macam-macam. Nah, ini masih ada kendala untuk perbaikan, soalnya masih belum diperbaiki juga. Jadi, mungkin setelah ini kami akan perbaiki. Mungkin seperti itu aja sih AI kedua yang kami buat dari SMK kami. Ya, mungkin saya ada sedikit saran ya. Baik, Jadi sebelumnya dari pelatihan kami ada juga yang membuat untuk saran ini ya, saran usaha. Oke. Untuk saran usaha sendiri itu dari tim ya, dari tim SMK berapa saya lupa. Itu mereka membuat seperti ini. Jadi itu karena kan saya emang sebagai dari, maaf menyela Kak, itu emang dari SMK kita Kak. oh memang ya. Iya, Oke oke. Kemudian yang ini kalau nggak salah waktu itu sempat ada beberapa input ya. iya Kak. Oke, mungkin kalau nggak salah waktu itu ada beberapa input. Nah itu kan kurang lebih sama. Pertanyaan saya kenapa kok dibuat lagi gitu? Enggak Kak, Bedanya ini apa? menampilkan yang kemarin aja sih Kak, soalnya belum sempat diperbaiki, belum ada diskusi lebih lanjut karena para guru juga sedang ada kegiatan-kegiatan yang berfokus pada ujian sekolah sih Kak. Jadi kami belum ada diskusi lebih lanjut Kak. Sedang Ya mempersiapkan bukannya untuk ujian. waktu itu kalau memang dari sekolahnya masnya ya mungkin waktu itu sudah jadi sih mas. Sudah ya? Belum atau belum? Sudah untuk tampilan FAQ, tapi untuk AI itu sendiri masih ada error kendala sih Mas. Hmm. Kalau nggak salah waktu itu begini. Jadi eh, waktu itu kalau nggak salah dari guru ya yang membuat waktu itu. Dari guru ya benar Enggak, ya waktu itu. Bukan ya? dari siswa Kak. Dari siswa. Oke, mungkin yang saya Ya, ceritakan ini yang dari guru ya, dari batch yang sebelumnya. oke. Oke, jadi begini.
mungkin ini sedikit apa namanya sharing informasi aja. Mungkin idenya bisa coba ditiru ya nanti ya. Jadi waktu itu ada beberapa input ya. Saya sebagai pengguna itu input pertama ada modal ya. Modal yang saya miliki itu berapa banyak sih begitu ya. Kemudian yang kedua itu ada yang namanya tren, tren, tren kemudian bidang. Jadi kira-kira saya itu pinginnya usaha di bidang apa, kemudian modalnya saya itu berapa, lalu lokasi yang ingin saya apa namanya, yang ingin saya buka usahanya itu di mana. Nanti dari AI itu dia akan ngolah lah dari data itu untuk memberikan saran-saran usaha-usaha yang terkait, mungkin seperti itu. Nah, dengan per masing-masing saran itu pun ada detailnya. Mungkin kalau misalnya bisa buat seperti itu juga bagus ya. Jadi bisa ada tambahan fitur seperti itu. Ya, ini kan berhubungan dengan kewirausahaan juga ya mungkin ya. Benar ya? Ya, betul, Kak. Betul, betul. Ya mungkin itu ya salah satu yang saya coba sampaikan informasi ini. Mungkin boleh coba dibuat kalau misalnya tidak keberatan ya. Bisa coba Baik, Kak. diambil ininya. Ya, Baik, mungkin baik. itu. Mungkin sebelum saya tutup ada yang mau ditanyakan lagi ya untuk dari SMK ini. Bagaimana? Mungkin cukup sih, Kak. Oke. Nah, untuk sekarang saya lanjutkan ke Mas Dian dulu ya berarti. Halo Mas Dian. Halo, Ya, ada tambahan Mas mungkin? mungkin dari aku udah cukup ya. Untuk tambahan mungkin hampir sama kayak Mas Tara tadi. Oke, baik. Ya, saya kembalikan ke Mas Aldi berarti. Iya. Ya, mungkin dari kami cukup. Untuk sekarang kami kembalikan dulu ke Mas Aldi Rafa. Ya, terima kasih banyak untuk pemaparan progres AI yang sudah ditunjukkan oleh SMK Negeri 2 Indramayu ya. Dan juga saran dan komentar yang diberikan oleh Kak Dian dan juga Kak Muhammad Tara. Nah, jadi untuk progres kegiatan monitoring AI progres sekolah Smart School mungkin sudah selesai ya. Selanjutnya kita akan berlanjut ke kegiatan selanjutnya, yakni pemaparan mengenai program Teknopreneur yang akan dijelaskan oleh Kak Takia Ada Sedantri. Nah, Kak Takia apakah sudah hadir di sini? Sudah, Kak Aldi. Ya, suara saya sudah terdengar? Sudah terdengar dengan jelas, Kak? Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, perkenalkan Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Saya Taki Atas Santri. Di sini saya ingin memastikan aja nih, apakah sekolah-sekolah instansi di sini sudah memiliki akses ke aplikasi Omsetku, yaitu linknya tuh yang pkkgaini.org itu. Sudah atau belum seperti itu. Jadi, jika ada teman-teman nih, ada kendala atau pertanyaan terkait akses untuk aplikasi ini, silakan bisa langsung disampaikan saja. Jadi saya siap membantu ya jika teman-teman ada kendala seperti itu. Jadi di sini saya hanya memastikan saja teman-teman sudah mendapatkan akses dan juga bisa mengakses untuk aplikasinya. Baik teman-teman, apakah ada kesulitan? Bisa langsung ditanyain aja ya tentang aplikasi Omsetku ini. Apakah teman-teman juga sudah mulai mengisi omsetnya? Atau ada kesulitan, bisa langsung ditanyakan saja ya. Baik, apakah ada pertanyaan? Atau ada kesulitan?
Mungkin Kak Aldi bisa dibantu memanggil mungkin ya perwakilan sekolah. Kak Aldi, halo? Ya, Kak Tasya, Mm-mm. Ya. mungkin saya coba panggil dulu ya untuk sekolah-sekolah Mm-mm. dalam program Teknopreneurnya ya. Mungkin di Ya. sini ada Dipersilahkan ya teman-teman kalau ada pertanyaan mengenai aplikasi Omsetku ini. Kalau teman-teman ada kesulitan, mungkin atau mungkin belum terdaftar juga ke aplikasinya, bisa langsung ditanyain aja. Jadi di sini saya memastikan ya untuk teman-teman tuh sudah memiliki akses ke aplikasi Omsetku ini. Dan teman-teman kalau ada kendala atau pertanyaan nih terkait teknisnya aplikasi ini, bagaimana bisa langsung disampaikan aja ya. Silahkan teman-teman kalau ada pertanyaan. Silakan Kak Aldi mungkin bisa dipanggilkan perwakilan sekolahnya ya dari Jawa Timur. Oke, teman-teman. Jadi mungkin di sini aku panggil satu-satu ya. Sebentar. Dari perwakilan SMK Negeri 1 Grati, bisa speak up. Oke baik, dari SMK 1 Grati bisa unmute dulu ya. Bisa konfirmasi ke kaki ya untuk Ya Kak. gimana. Ya Ya, oke. silakan. Dari SMK Negeri 1 Grati terkait aplikasi Omsetku-nya udah mulai masuk-masukin omset ya? Gimana Kak? Ya, dari SMK Negeri 1 Grati udah mulai sudah bisa mengakses ya, sudah bisa mengakses dan masuk-masukin omset ke aplikasi Omsetku. Sudah Kak, Oke, apa ada kendala sejauh ini? tidak ada. Oke, baik. Ada yang ingin tanyakan nggak terkait aplikasi Omsetku ini? Tidak ada Kak. Oke, clear ya. Oke, terima Ya, kasih. ya terima kasih kembali. Mm, Oke, selanjutnya mungkin dari sebentar. Oke, Oke, sambil kita tunggu ya. terima kasih perwakilan dari SMK Negeri 1 Grati dan kita lanjut. Mungkin perwakilan dari SMK Negeri 9 Malang. Halo perwakilan dari SMK Negeri 9 Malang. Hmm. Halo. Oke.
Ini suaraku masuk kan, Takia? Masuk. Iya, masuk. Oh ya udah, aku takutnya nggak masuk. Mungkin skip dulu SMK Negeri 9 Malang. Mm-mm. Kita lanjut di SMK PGRI Soko Mojokerto. Mungkin ada perwakilan. Perwakilan SMK PGRI Soko Mojokerto. Ibu Rosiana, mungkin bisa dibantu. Baik, apakah ada nih perwakilan dari SMK PGRI Suko Mojokerto? Oke, mungkin kita next dulu ya, Kak Dehan. SMK Negeri 1 Tuban, ada? Di sini terdaftar Ibu Retno Indraswari, SMK Negeri 1 Tuban. Iya, Mbak. Iya, Ibu. Oke, Ini, kita bergabung. iya, Mbak, baik. gini, mohon izin, Mbak. Ini kami masih bingung untuk menggunakan aplikasi Gaini itu atau Omsetku itu. Mm-mm, Berarti mohon izin saya bertanya, mm-mm, untuk yang aplikasi Omsetku, mm-mm. penggunaan aplikasi Omsetku itu kan masing-masing anak berarti harus mempunyai email dan juga passwordnya itu tadi Mbak ya, yang dari sekolah. Berarti itu cara memasukkan emailnya itu bagaimana Mbak sama ininya, passwordnya. Oke, Heeh. untuk para siswa-siswinya itu nggak perlu password sih, Ibu. Jadi yang perlu password itu hanya untuk sekolah, email instansi sekolah saja. Seperti itu. Tapi dari SMK Negeri 1 Tuban ini udah bisa mengakses maksudnya, sudah bisa mengakses aplikasinya belum ya? Aplikasi yang PKK Geni itu sudah Mm-mm. Iya, sudah sudah bisa. bisa masuk ya. Sudah Oke, bisa. mungkin bisa itu ya. Berarti ini Mm-mm. kendalanya anak-anak kalau mau masukkan ke omsetku itu belum Mm-mm. bisa Mbak gitu. Oh, oke. Nanti mungkin bisa itu ya, bisa langsung chat ke tim kami aja. Oh gitu. Oke, Ya, siap, siap. Terima kasih ya. Mbak. Oke, Ibu. Ya, Bisa langsung tanya di grup aja ya, nanti kami follow up. iya, baik-baik. Terima Ya. kasih banyak ya. Iya, baik Ibu. Terima kasih konfirmasinya. Ya. Oke, kita lanjut ke saya cari dulu. Buat hmm, 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 hmm. Baik, sebelum lanjutin, apa ada pertanyaan untuk yang lain terkait aplikasi Omsetku ini? Silakan ya, kalau ada pertanyaan bisa langsung tanyain aja. Oke, mungkin saya bisa panggil SMK Negeri 1 Malang. Di sini ada perwakilannya, Breda. Silakan, SMK Negeri 1 Malang. Dari SMK Negeri 1 Malang, apa ada kesulitan untuk mengakses aplikasi PKK Gaini ORG ini? Aplikasi Omsetku ya, SMK Negeri 1 Malang. Oke. SMK Negeri 1 Malang, sekali lagi saya panggil ya, terakhir. Apakah ada kesulitan?
Oke, tidak ada jawaban. Saya next ke SMK Negeri 4 Bojonegoro. Halo, SMK Negeri 4 Bojonegoro, apakah ada kesulitan mengenai akses untuk aplikasi Omsetku ini? Silakan SMK Negeri 4 Bojonegoro. Apa ada kesulitan? Bisa langsung tanyakan saja ya. Di sini terdaftar omsetnya belum masuk. Apakah ada kesulitan? Oke, terakhir sekali lagi saya panggil SMK Negeri 4 Bojonegoro. Oke, tidak ada jawaban ya. Baik, untuk umum, apakah ada pertanyaan terkait aplikasi Omsetku ini? Silakan. Silahkan ya teman-teman kalau ada pertanyaan terkait aplikasi Omsetku ini. Jika ada kendala atau mungkin pertanyaan terkait aksesnya untuk aplikasi ini, bisa langsung disampaikan saja. Untuk dari SMK Negeri 1 Tuban, udah bisa masuk belum ya ke sini? Udah masuk belum ya? SMK Negeri 1 Tuban. Wah, tadi sudah ya? Oke, oke. Oke, baik. Tadi terakhir ya Ibu dari SMK Negeri 1 Tuban, eh, bisa langsung chat di grup aja, nanti bisa kami bantu follow up untuk kendala-kendalanya. Seperti itu ya Ibu ya. Oke. Ini Heeh. kami sudah mencoba masuk ke Omsetku itu Mbak G. Ininya aplikasinya itu, tapi kok nggak bisa masuk juga. Oh iya, Ibu sudah dapat chat konfirmasi dari tim Sudah, Omsetnya? sudah. Sudah. Nah, itu akan nanti, kan dari kami kan sudah mengirim email sama Mm-mm. passwordnya di chat itu ya. Nah, itu Ya, email dan passwordnya itu Ibu masuk dulu ke, sebentar, saya kirim linknya ya. Ibu bisa masuk, klik link yang ada di chat. Nah, setelah itu, dari link itu Ibu masukkan, kan masuk ke halaman login tuh. Setelah ngeklik link itu, Ibu masukkan email dan passwordnya. Sampai situ ya masalahnya tadi ya Ibu ya. ya, betul. Mm, Mungkin bisa dicoba, mungkin ada kesalahan tulis atau seperti apa. Ya. Nanti kalau ini ada kendala saya konfirmasi ke Tim aja ya. Di ya, tim chat. aja Mbak ya. Ya, Baik. baik Ibu. Ya, terima kasih Bu. Ya. Oke, mungkin cukup sekian ya dari saya. Tidak ada pertanyaan lagi dari teman-teman. Mm-mm. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Kak Aldi Rafa. Ya, eh, terima kasih untuk pemaparan materinya yang telah diberikan oleh Kak Takia. Nah, untuk kegiatan selanjutnya mungkin akan ini ya, dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Jadi dari
Bapak Ibu guru ataupun rekan sekalian yang masih memiliki pertanyaan, baik itu mengenai perkembangan artificial intelligence ataupun mengenai Teknopreneur, mengenai penggunaan aplikasi Omsetku, bisa diajukan ya pada sesi kali ini. Bisa melalui kolom chat ataupun raise hand apabila ingin melakukan suara. Ya, silakan dengan Ibu Anik dari SMK Negeri 4 Merauke apabila ada pertanyaan terkait penggunaan aplikasi Omsetku maupun perkembangan AI. Ya, mungkin akan saya coba panggil ya untuk beberapa sekolah tadi yang belum sempat melakukan presentasi dari SMK Negeri 1 Probolinggo. Apakah ada perwakilan? Ya, mungkin saat ini dari SMK Negeri 1 Probolinggo belum ada perwakilan ya. Mungkin akan saya coba panggil kembali untuk SMK Negeri 2 Sumedang. Apakah ada perwakilan dari SMK Negeri 2 Sumedang?
Ya, mungkin untuk saat ini belum ada ya perwakilan dari SMK Negeri 2 Sumedang. Mungkin akan coba saya panggil untuk perwakilan dari SMK Jawa Hirul Ulum Jabon. Apakah ada? SMK Jawa Hirul Ulum Jabon. Apakah saat ini ada perwakilan yang hadir? Mungkin akan kita coba lagi SMK Jawa Hirul Ulum Jabon. Apakah ada perwakilan saat ini? Halo Mas, saya Raihan, perwakilan Jabon. Ya, Oke, ya. Mungkin dari perwakilan SMK Jawa Hirul Ulum Jabon bisa diceritakan sedikit ya mengenai perkembangan eh, omsetku-nya atau maupun perkembangan artificial intelligence-nya. oke. Untuk omsetku-nya tidak ada masalah di aplikasinya untuk mendaftarkan murid-murid baru, tidak ada masalah. Masukkan omsetnya juga tidak masalah. Mungkin itu hanya kurang itu hanya kurang orang yang memiliki usaha di Jawa Hirul Ulum, jadinya masih sedikit saja yang ada daftar di omsetku. Oke, udah. Terima kasih Kak Rehan untuk progresnya ya, progres omsetku di SMK Jawa Hirul Ulum Jabon. Nah, mungkin apabila dari sekolah lain tidak ada pertanyaan mengenai penggunaan aplikasi Omsetku lagi, ataupun pertanyaan mengenai perkembangan AI, mungkin untuk sesi Zoom pada pagi hari ini mengenai workshop Smart School ke-6 dapat disudahkan ya. Nah, sebelum itu, apabila masih ada pertanyaan yang mungkin belum sempat tersampaikan, bisa menghubungi salah satu dari instruktur kami ya untuk pertanyaan mengenai aplikasi Omsetku ataupun kegiatan berkaitan dengan Teknopreneur dapat menghubungi Kak Takia. Dan untuk pertanyaan terkait dengan Smart School ataupun AI bisa menghubungi Kak Aulian Waskito Dehan. Nah, selanjutnya saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada para Bapak Ibu guru dan juga para mentor, instruktur yang telah hadir pada sesi Zoom pagi hari ini mengenai workshop Smart School ke-6. Semoga kegiatan pada pagi hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan juga bagi sekolah yang kita kembangkan masing-masing. Saya Aldi Rafa Wibawa sebagai moderator pada pagi hari ini mengucapkan maaf apabila ada kata yang tidak mengenakan ataupun mungkin apabila banyak kurangnya ya. Nah, dengan itu sesi Zoom pada pagi hari ini mungkin sudah ini ya.
sudah saya cukupkan. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada para peserta, kepada Bapak Ibu guru dan juga para mentor yang telah hadir pada sesi Zoom hari ini.